Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkudara TV yang dirahmati Allah. Di dunia yang semakin maju, tidak semua yang bersinar itu suci. Di balik jas putih dan gelar kehormatan, terkadang tersembunyi niat buruk yang membinasakan. Inilah kisah tentang seorang dokter yang menjadikan profesinya sebagai topeng untuk memperdaya wanita-wanita tak berdosa. Dengan janji manis dan perhatian palsu, ia menebar cinta palsu hingga banyak yang terperdaya dan harus menanggung aib serta luka yang mendalam. Namanya Dr. Reza Mahendra. Usianya baru 38 tahun. Wajahnya tampan dan pembawaannya lembut. Ia bekerja sebagai dokter kandungan di sebuah rumah sakit swasta ternama di Jakarta. Banyak pasien perempuan yang mempercayakan kehamilan dan kesuburannya pada Reza. Tak hanya karena keahliannya, tapi karena senyumnya yang menenangkan. Tapi siapa sangka, di balik jas putihnya yang terlihat suci, tersembunyi rahasia kelam yang menghancurkan banyak hidup. Awalnya tak ada yang curiga. Klinik kesuburannya terkenal berhasil membantu banyak pasangan yang sulit punya anak. Namun dari belasan pasien yang berhasil hamil lewat program inseminasi buatan, muncul keanehan. Anak-anak mereka semua memiliki kemiripan wajah yang mencolok. Mata, bentuk hidung, bahkan garis rahang semuanya hampir identik. Dina, seorang jurnalis, mulai mencium keanehan ketika sahabatnya, Liana, yang sedang hamil, memperlihatkan hasil USG dan membandingkan dengan foto anak-anak hasil program yang sama. Dina lalu menyelidiki lebih dalam. Diam-diam mengambil sampel DNA dari salah satu anak sahabatnya dan mencocokkannya dengan foto Reza yang ia temukan di media sosial. Hasil tes membuatnya shock. DNA anak itu cocok dengan DNA Dr. Reza. Bintang-bintang. Dina tak tinggal diam. Ia menyamar sebagai pasien, mengaku sudah 5 tahun menikah dan belum bisa hamil. Reza, seperti biasa, bersikap profesional, tapi matanya tajam saat menatap Dina saat sesi konsultasi. Ia menyarankan inseminasi buatan. Dina menyetujui, lalu diam-diam mengganti sampel sperma yang diberikan dengan milik suaminya sendiri untuk membuktikan bahwa Reza sebenarnya tak menggunakan sperma donor suami pasien, tapi miliknya sendiri. Benar saja, beberapa hari kemudian, laporan laboratorium menunjukkan kejanggalan. Sampel sperma telah diganti. Bintang-bintang. Dina mengumpulkan bukti, lalu membuka semuanya ke media. Dalam hitungan hari, kasus ini menjadi skandal nasional. Puluhan wanita yang sebelumnya bangga dengan keberhasilan program itu, kini merasa dihancurkan. Banyak suami menggugat cerai istrinya, menganggap mereka berselingkuh. Anak-anak yang dilahirkan pun mulai dikucilkan. Reza ditangkap dan diselidiki lebih dalam. Ternyata ia telah melakukan inseminasi dengan spermanya sendiri. Selama hampir 10 tahun, motifnya, kelainan psikologis yang membuatnya terobsesi menyebarkan darah unggulnya ke dunia, dan juga dorongan kuasa atas tubuh wanita dalam situasi rapuh dan percaya padanya. Namun korban terbesar dari semua ini bukan hanya pasien-pasiennya, melainkan seorang perempuan bernama Tiara. Pasien pertamanya yang hamil lewat metode itu. Ia adalah cinta pertama Reza saat masih kos. Dan diam-diam ia sengaja membuat Tiara hamil, karena tahu dia akan pergi menikah dengan pria lain. Reza ingin ada bagian dirinya yang tetap hidup bersama perempuan itu. Tiara tak pernah tahu, anak mereka kini berusia 10 tahun. Dan ketika kasus terbongkar, anak itu bertanya, "Kenapa papa di TV itu mukanya mirip aku?" Bintang-bintang. Reza di penjara, tapi trauma yang ia tinggalkan tetap membekas. Banyak anak yang tak pernah tahu siapa ayah biologis mereka. Banyak wanita yang kehilangan kepercayaan pada dunia medis. Dan di balik jeruji, Reza hanya tersenyum, merasa bangga melihat karyanya tersebar di mana-mana. Seolah ia sedang menciptakan sebuah generasi baru, tanpa izin siapapun. Dr. Reza Mahendra tahu betul cara membaca emosi pasien. Ia tak pernah terburu-buru. Ia tahu, sebagian besar pasien wanita yang datang ke kliniknya adalah mereka yang rapuh sudah bertahun-tahun mencoba memiliki anak, lelah, frustrasi, dan sangat butuh harapan. Saat seorang pasien duduk di hadapannya, ia selalu memulai dengan senyum hangat dan suara pelan. "Kamu sudah berjuang sejauh ini, dan aku bisa lihat kamu wanita kuat. Tapi kamu nggak harus berjuang sendirian. Di sini, kamu aman." Kalimat seperti itu ia lontarkan sambil menatap mata pasien lama-lama.
seolah ingin memahami rasa sakit mereka. Lalu saat pemeriksaan, ia ciptakan suasana intim, mungkin lampu agak diredupkan. Musik lembut diputar pelan di latar belakang. Saat menyentuh perut pasien untuk pemeriksaan USG, ia kadang memuji, "Rahim kamu sangat sehat. Tubuh kamu sebetulnya sangat siap menjadi ibu. Aku heran kenapa kamu belum berhasil, mungkin kamu cuma belum bertemu orang yang tepat untuk membantumu sepenuh hati." Senyumnya selalu seperti menyimpan rahasia. Kadang ia sengaja menyentuh lebih lama dari yang perlu, tapi tetap dalam batas abu-abu yang tak mudah dituduh. Jika pasien tampak mulai nyaman, ia menawarkan konsultasi pribadi di luar jam kerja. "Kalau kamu mau bicara lebih santai, kadang lebih enak ngobrol nggak di ruang ini. Aku punya ruang pribadi untuk pasien khusus di lantai atas. Lebih tenang." Di ruang pribadi itulah perlahan topik bergeser. Dari kesuburan ke perasaan. Dari perasaan ke kesepian. Ia bertanya, "Apa suamimu masih benar-benar hadir di hidupmu? Atau kamu selama ini berjuang sendiri?" Lalu dengan suara lebih rendah dan lirih, ia tambahkan, "Kalau aku yang jadi suamimu, mungkin aku nggak akan tega melihat kamu terluka seperti ini setiap bulan." Kata-kata itu bukan sekadar menggoda tapi menghancurkan batas antara profesional dan personal. Ia tahu kapan harus memberi sentuhan di tangan, kapan harus menatap dalam, dan kapan harus menciptakan rasa bahwa ia satu-satunya orang yang peduli. Dan ketika pasien itu akhirnya berkata, "Dokter, saya percaya sepenuhnya pada Anda." Itulah saatnya. Namanya Nadira. Usianya 29 tahun, sudah 5 tahun menikah tanpa anak. Suaminya, Galan, mulai dingin dan sering pulang larut malam. Nadira merasa gagal sebagai istri. Ia datang ke klinik dokter Reza dengan mata sembab dan hati nyaris hancur. Sejak pertama sesi konsultasi, Reza sudah memperhatikan bahasa tubuh Nadira, cara dia meremas ujung bajunya, menunduk saat bicara, dan matanya yang selalu berair saat membahas anak. Reza tahu, ini pasien yang tepat. "Bintang-bintang, kamu bukan wanita yang gagal, Nadira," ucapnya lembut sambil menyerahkan hasil pemeriksaan. "Tubuh kamu sempurna untuk mengandung, Kadan. Hanya karena semesta belum memberi kesempatan." Nadira tersentuh. Kata-kata itu menenangkan. Berbeda dengan dokter lain yang hanya bicara angka dan hormon. Ia mulai rutin datang, dan setiap kali datang, Reza semakin membuka ruang personal. Puncaknya adalah saat Reza menawarkan sesi terapi hormonal intensif, program khusus yang hanya ia berikan pada pasien terpilih. "Untuk program ini," katanya suatu malam, "kita butuh keterbukaan total, termasuk kedekatan emosional. Kalau kamu percaya aku, hasilnya bisa jauh lebih cepat daripada metode biasa." Nadira mengangguk. Ia bahkan tak menyadari saat Reza mulai menyentuhnya lebih sering. Memijat pundaknya sambil berkata, "Tenang, kamu nggak sendiri." Menyeka air matanya dengan tangan sendiri. Dan suatu malam, ia mengundang Nadira ke ruang konsultasi pribadi. Di ruangan itu, dengan lampu temaram dan musik klasik pelan, Reza berbicara tentang kesepian. "Kadang, kita hanya butuh seseorang yang benar-benar hadir, yang bisa lihat luka kamu tanpa kamu harus menjelaskan panjang lebar." Air mata Nadira mengalir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia membiarkan diri dipeluk oleh pria lain. Bintang-bintang. Beberapa minggu kemudian, Nadira dinyatakan hamil. Reza tersenyum penuh kemenangan. "Lihat, aku bilang kamu bisa. Kamu hanya perlu sentuhan yang tepat." Tapi Reza tidak tahu. Suami Nadira diam-diam mencurigai perubahan sikap istrinya. Galang mengambil inisiatif melakukan tes DNA saat bayi mereka lahir, dan hasilnya mengguncang segalanya. Bayi itu bukan darah dagingnya. Galang marah. Nadira hancur. Dan yang lebih mengejutkan, Galang mempublikasikan hasil itu di forum-forum online, mencari tahu apakah ada pasien lain yang mengalami hal serupa. Ledakan tak terelakkan. Bintang-bintang. Dalam waktu 3 minggu, puluhan wanita mulai bicara. Sebagian diam karena malu, tapi sebagian berani angkat suara. Pola Reza sama, menciptakan ketergantungan emosional, mencampur konsultasi medis dengan pendekatan pribadi, dan memanipulasi program inseminasi agar selalu memakai spermanya sendiri. Nadira, yang awalnya hancur, justru menjadi saksi kunci. Ia membeberkan isi pesan pribadi Reza, catatan medis palsu, bahkan bukti fisik rekaman, audio sesi terapi palsu yang penuh rayuan dan manipulasi. Bintang-bintang.
Raisa ditangkap dengan dakwaan berat, penipuan medis, pelecehan, manipulasi genetik, dan pelanggaran etika profesi. Di sidang, ia tetap tenang, bahkan sempat berkata, "Kalau mereka bahagia dengan anak-anak itu, apa salahku?" Tapi tak ada senyum yang tersisa saat hakim mengetuk palu hukuman 25 tahun penjara. Bintang-bintang. Di luar sana, Nadira membesarkan anaknya sendirian. Ia tak pernah memberitahu siapa ayah biologis anak itu. Tapi setiap kali menatap wajah kecil itu yang mirip Raisa, hatinya berkecamuk antara cinta seorang ibu dan kebencian pada pria yang menghancurkan hidupnya. Dalam Islam, ilmu tanpa iman adalah fitnah. Kekuasaan tanpa takut pada Allah adalah petaka. Dan kepercayaan, jika dihianati, akan berubah menjadi tangisan yang langit pun bisa dengar. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak semua yang terlihat baik, benar-benar baik. Dan tidak semua yang berkata saya ingin menolong, benar-benar tulus dari hati. Saya Werkudara TV, terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.